sana ada senapan mesin, sialan. Ayo, dia menyerang mereka. Sialan brengsek. Tembak cepat. Lihat itu, dia sudah masuk ke dalam rumah. Ayo sialan. Ambil. Sial, brengsek, lihat. Aduh, sialan. Lihat ini. Orang itu baru saja masuk, brengsek, sialan. Kira-kira orang-orang di sana masih hidup dah ya? Nggak tahu. Ayo, sialan, kacau banget. Brengsek, aku sialan sirkuitnya. Aku kaget banget. Putin menelan kekalahan setelah drone memaksa Rusia meninggalkan titik-titik strategis di Moskow. Pada jam-jam terakhir tanggal 20 Juli 2026, gelombang besar drone Ukraina melintasi wilayah udara Rusia dan menghantam fasilitas logistik, kawasan industri, serta struktur yang terkait dengan minyak di pinggiran ibu kota. Serangan itu memaksa evakuasi para pekerja, menyebabkan kebakaran di dekat dua bandara utama Rusia, dan memperlihatkan kegagalan memalukan dalam perlindungan pusat politik Kremlin. Wali kota Sergei Sobyanin menyatakan bahwa lebih dari 400 drone telah diluncurkan ke wilayah Moskow antara Minggu malam hingga Senin dini hari. Rusia sendiri mengakui bahwa 85 perangkat mendekati ibu kota sebelum berhasil dicegat. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menembak jatuh 381 drone di berbagai wilayah selain di Laut Hitam dan Laut Azov. Meskipun jumlah besar tersebut diumumkan telah dihancurkan, beberapa perangkat berhasil menembus blokade dan menyebabkan kerusakan di area yang dilindungi oleh sistem pertahanan Rusia yang kuat. Domodedovo menjadi salah satu titik yang paling terdampak. 7 orang terluka di kota tersebut termasuk 3 warga negara Tiongkok setelah drone mencapai area industri di dekat bandara. Di dunia baru ini, Kamu tidak tahu. Kawasan industri terbakar dan gedung hunian juga terkena. Di distrik Podolsk, pusat logistik Wildberries, retail digital terbesar di Rusia, harus dievakuasi sebagai tindakan pencegahan. Para pekerja meninggalkan lokasi sementara pihak berwenang memeriksa risiko serangan susulan. Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa pasukan Ukraina telah menyerang fasilitas logistik dan depot minyak di wilayah Moskow. Tujuannya adalah untuk memutus struktur yang digunakan untuk memasok mesin perang Rusia dan memaksa Putin menghabiskan semakin banyak sumber daya untuk melindungi wilayahnya sendiri. Ukraina telah menunjukkan bahwa jarak dari perbatasan tidak lagi menjamin keamanan bagi kilang, gudang, pusat distribusi atau fasilitas industri Rusia. Disitulah ofensif ini menjadi pukulan yang lebih menyakitkan lagi bagi Kremlin. 2 hari sebelumnya, drone sudah menyerang pusat Wildberries di Kotovsk, wilayah Tambov, dan di Elektrostal dekat Moskow. Pihak berwenang Rusia melaporkan bahwa 7 pekerja tewas di Kotovsk dan puluhan orang terluka dalam serangan tersebut. Para Bremen sedang bekerja. Ukraina menuduh perusahaan tersebut memperdagangkan material yang digunakan oleh upaya militer Rusia, termasuk peralatan elektronik dan produk yang dikirim ke unit-unit yang terlibat dalam perang. Gambar yang dipublikasikan oleh Dovydas Vitkauskas memperlihatkan sebuah kolom asap besar di atas pusat Wildberries. Besar kebakaran tersebut menunjukkan mengapa gudang-gudang ini menjadi target yang sangat penting. Gudang-gudang tersebut menampung barang, kendaraan, sistem distribusi, dan jaringan logistik yang mampu menggerakkan material dengan cepat di seluruh wilayah Rusia. Tekanan juga meningkat pada sektor bahan bakar. Pada dini hari tanggal 19 Juli, drone menyerang 3 area penyimpanan minyak di Stavropol dan di Vyaznik yang berdekatan. Pihak berwenang setempat mengonfirmasi terjadinya kebakaran di 2 kawasan industri.
Analisis gambar mengidentifikasi bahwa di antara lokasi yang terkena serangan, terdapat sebuah fasilitas yang dioperasikan oleh Lukoil dan Yuknev Produk. Dengan 42 tangki dan kapasitas total sekitar 57.600 meter kubik bensin, solar, dan pelumas. Dalam video yang dirilis oleh Karta de Hormuz, awan gelap tebal membumbung di atas Stavropol sementara api menjalar di area industri. Semua itu terjadi dalam satu malam dan memaksa tim Rusia untuk memadamkan beberapa kebakaran sekaligus. Urutan tersebut mengungkapkan kampanye terkoordinasi untuk menyebarkan pertahanan udara Rusia di area yang sangat luas, melemahkan sistem intersepsi, dan menyerang bahan bakar yang digunakan oleh truk, kendaraan lapis baja, pesawat, serta infrastruktur militer. Moskow sudah merasakan dampaknya pada perdagangan energinya sendiri. Pada 8 Juli, pemerintah Rusia untuk sementara melarang ekspor diesel. Serangan dengan drone yang lebih kecil juga meluas di medan perang. Dalam video yang dipublikasikan oleh Osin Defender, perangkat yang diidentifikasi oleh beberapa profil sebagai drone Hornet mengejar truk pertahanan udara Rusia di sebuah jalan di timur Ukraina. Truk-truk tersebut harus berpindah posisi untuk melindungi pasukan dan peralatan, tetapi pergerakan itu membuka peluang bagi drone cepat yang dikendalikan oleh operator Ukraina. Pertahanan yang seharusnya memburu pesawat justru menjadi buruan di darat, tepat di jalan raya. Rusia merespons dengan meningkatkan serangan terhadap infrastruktur Ukraina dan terhadap pelayaran sipil di Laut Hitam. Otoritas Pelabuhan Laut Ukraina menyatakan bahwa kapal kargo Golden Leo terkena serangan pasukan Rusia tak lama setelah meninggalkan Odessa. Kapal tersebut berlayar di bawah bendera Guinea-Bissau, mengangkut jagung Ukraina dan memiliki awak yang terdiri dari berbagai kebangsaan. Menurut otoritas Ukraina, 10 awak kapal tewas dan 8 berhasil diselamatkan. Foto yang dirilis oleh Nexta menunjukkan asap keluar dari bagian belakang kapal. Serangan terhadap kapal kargo yang meninggalkan zona pertempuran dengan muatan biji-bijian meningkatkan risiko bagi pekerja sipil dan mengancam salah satu jalur ekspor utama Ukraina. Kejadian ini juga menegaskan kesulitan Rusia dalam menahan drone Ukraina tanpa meningkatkan kekerasan terhadap pelabuhan, gudang, dan jalur perdagangan. Rekaman lain yang dipublikasikan oleh profil intelijen sumber terbuka dikaitkan dengan Solone di wilayah Zaporizhia. Video tersebut diduga memperlihatkan drone Rusia menghantam lokomotif kereta penumpang. Hingga saat ini, lokasi, model perangkat, dan seluruh keadaan terkait video tersebut belum dikonfirmasi oleh sumber independen. Meskipun demikian, adegan tersebut semakin menambah kekhawatiran terhadap serangan terhadap infrastruktur kereta api yang digunakan setiap hari oleh warga sipil. Sementara drone-drone mendekati pinggiran Moskow, pasukan Ukraina mengumumkan kekalahan berat lainnya bagi Rusia di Zaporizhia. Resimen Serbu Terpisah ke-225 mengklaim telah menangkap 64 tentara selama operasi melawan kelompok-kelompok yang mencoba menyelinap melewati garis pertahanan Ukraina. Menurut unit tersebut, pasukan Rusia mencari tim drone, mengumpulkan informasi, dan menancapkan bendera untuk membuat video palsu tentang klaim keberhasilan merebut wilayah. Penangkapan tersebut terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan di wilayah Ternuvati, Kozhivtsev, Rizdivianka, Verkhnya Tersa, dan Vosdivisivka. Para tentara tersebut telah dimasukkan ke dalam kelompok tahanan yang tersedia untuk pertukaran di masa mendatang. Mengakhiri operasi yang seharusnya menghasilkan propaganda untuk Moskow, dengan puluhan pria menyerah dan ditarik dari garis depan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.